Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan DMZ di sini. Semuanya sehat, Bung DMZ. Iya. Dengan Arif, para pemirsa. Iya. Kita jumpa lagi. Akhirnya. Setelah saya ditinggalkan. Ditinggalkan bersenang-senang. Tinggal sebentar. Untung gua gak kemarin bikin solo session gua kemarin. Tapi kan marketnya memang seperti dugaan kita, Bung Arif. Padahal tahu gak lo, waktu lu pergi meninggalkan gue itu, update-nya banyak nih. Akhirnya apa? Sekarang gue lupa semua. Gak apa-apa, akhirnya marketnya kalem sendiri kan. Iya. Ya, jadi menu kita hari ini kita wrap up ya. Gak usah buru-buru, ceritanya. gak usah buru-buru gitu. Oh, gitu. Gak usah. Gimana? Cerita kemarin gimana jalan-jalannya? Menarik. Kemana kemarin? Situasi sudah mulai hampir kembali normal. Kemana kemarin? Ke pulau Dewata. Waduh. Surga dunia. Surga dunia. Jadi di sana ramai sudah turisme. Dari kereta bandara aja itu udah. Hah, kereta bandara? Iya, gue nyobain pertama kali kereta bandara. Enak. Nyaman. Nyaman. Promosi, cari sponsor. Nyaman. Berangkatnya telat 2 menit tapi nyampainya on time. Oh, satu tim tuh kesana semua. Iya. Naik kereta semua kemarin. Enggak lah, yang kereta kan sendiri-sendiri. Berangkatnya. Terus dari habis itu pesawat udah penuh, bandara udah penuh. Antrian tiket? Penuh, antrian koper tuh sempet ada batch pagi tuh penuh banget. Beberapa delay dan ini gue agak komplain mengenai airline low cost, tapi bukan yang biasa ya, ini yang menurut gue dulu tuh bagus. Ini nih, apa namanya, budget airline-nya yang bagus itu? Yang bagus, yang dulu bagus. Yang dulu bagus. Dulu nggak ada komplain. Sekarang komplain semua. Gue dari semua batch semua kena masalah. Karena? Either delay, cancel, dirubah jadwal, tiba-tiba berubah bolak-balik kayak gitu. Wah. Lu kena delay berarti kemarin? Kena delay. Berapa lama? Jadi nggak cuma delay, waktunya tuh bolak-balik. Jadi katanya jam 1, terus ntar jam 2. Pindah terus pintu jam 1 lagi. Pindah pintu nggak? Sempet tuh ada, kasusnya bukan gua. Banyak tapi ya ada yang kasusnya. begitu. Nah, gua pas balik delay 40 menit dari yang tadinya flightnya jam 1 diundur ke jam 5. Jam 5 sore? Jam 5 sore, terus delay lagi 40 menit. Waduh. Itu Berarti lu sampai airport jam 1? sebelum jam 1 malah. Enggak. Gua ke airport tetap ngikutin yang Jam 5. Jam 5 tadi. Tapi ternyata nunggu jam 5 lewat pun delay 40 menit. Di sananya aman? Menarik, seru. Masker? Udah nggak ada. Jadi shock ya buat teman-teman yang masih pakai masker pas ke sono. Di sana itu udah nggak ada masker lah. Tapi turis-turis dari beberapa negara tuh udah mulai berdatangan. Udah mulai penuh nggak tuh pantai-pantai? Kalau dulu kan zaman sebelum pandemi kan itu di Kuta pantai kayaknya nggak bisa jalan. Gue tempatnya terpencil, daerah terpencil. Jadi gue nggak ke keramaiannya. Lu sama tim atau sama siapa sih? Nikmati dulu. Tapi alhamdulillah lah ya, semuanya udah mulai berjalan normal. Gue tanya sama beli-belinya juga, ya alhamdulillah mereka merasakan dampak dari dibukanya kembali. Jadi berangkat Jumat sore, pulang Minggu ya sore tadi jam 5 jadinya. Minggu sore? Oh, minggu lalu. Makanya saya ditinggalkan pemirsa ya. Jadi kalau kemarin kita absen ya gara-gara Bapak satu ini lagi senang-senang dia. Iyalah. Di Pulau Dewata. Ya sudahlah, Healing agenda nih. Ya jadi tanggung jawab loh. Lu ninggalin gua kemarin. Gua enggak mau ngomong. Kita wrap up ya minggu lalu dan 2 minggu lalu yang lumayan bergerak dahsyat ya, Bung Arep ya. Terus sesi lu tinggalkan itu. Iya, terus selain dari berita-berita itu, berita market ya, ada berita dari China juga, dari UK juga menarik nih Bung Arif. Dari UK kayak menarik tuh. Ya, terus dari Rusia juga menarik nih. Udah kebanyakan beritanya. Ceritain gua. Tapi semakin ngeri lama-lama ya gitu ya. Terus nanti kita update minggu depan itu banyak sekali berita yang patut diperhatikan. Ya. Oke, jadi mulai aja Bung Arif ya. Mari kita mulai. Ting tung. Nah, ya. Jadi sesuai dengan agenda kita sebenarnya setelah lo absen atau mau minggu lalu aja sih sebenarnya? Enggak lah, kita wrap up semuanya lah. Wrap up semuanya boleh. Yeah. Mau wrap up semuanya. Jadi kan memang sesuai dengan podcast sebelumnya kita sudah mewanti-wanti akan bahaya karena negatif semua nih berita-beritanya. Ya. Jadi waktu itu kita lihat IHSG tadinya bahkan ini yang menarik adalah IHSG karena sebelumnya gue forecast itu paling waktu itu udah di 6.800-an kan. Paling akan turun lagi nih ke 6.600.
Gak ada ya di 6.600 ya? Boro-boro. 2 minggu terakhir ya? Nah ini yang menarik. Itu IHSG ya, forecastnya seperti itu, tapi tiba-tiba malah di saat yang lainnya turun, benar sesuai dengan perkiraan kita, itu IHSG malah bergerak naik. Betul. Ini yang anomali yang gue sendiri heran, Ya. gitu kan. Sementara dari rupiah pun yang sebelumnya tadi tuh gue udah bilang nih 15.000 udah di depan mata waktu itu sebelum 15.000 ya 14.900-an. 15.000 mah udah di depan mata, bahkan gue bilang 15.550. Ternyata memang benar dan bahkan 550 tembus. 15.600. Iya, betul. Itu dari rupiah, dari obligasi juga Bung Ari bilang 7,5 mah. Depan mata. Bisa, gitu. Which is ternyata tembus juga kan. Tembus. Yang salah kita cuma IHSG. Iya, Tapi IHSG itu aneh. IHSG itu sepertinya kan sekarang kan nggak terlepas dari uang-uang redemption, Dim. Iya, Iya itu kan? juga tebakan gua salah satunya. Nah, uang-uang redemption, ini menurut gua ya, karena kan Anda yang lebih pemerhati saham ya. Jadi uang-uang yang ini kan nggak boleh didiemin. Iya. Karena tuntutan yield lah, tuntutan return lah gitu. Kita ngomongin reksadana gitu ya. reksadana, Harus tetap ngomongin diputar. enggak portfolio perusahaan juga dong. Iya, Jadi ya mesti di uangnya tuh harus kerja gitu. betul. Karena betul. karena melihat semuanya udah ngomongin suku bunga naik, jangan masuk obligasi. Mau masuk mana lagi? Iya. Iya kan, mau nggak mau masuk saham. Money market, Betul. pasti money market uang standby-nya mereka udah di money market. Iya. Oke, jadi gimana Dip? Iya, jadi memang ya itu dari beberapa aset kelas investasi kita gitu kemarin yang bergerak di luar perkiraan itu adalah IHSG. Salah satunya seperti Bung Hari bilang, mau nggak mau duit mau dikemanain lagi gitu kan, obligasi susah gitu kan. Paling deposito, tapi basically mereka juga pasti udah punya deposito gitu kan. Porsinya berapa? Nah, mau nggak mau kita IHSG benar-benar selective buying lah, mereka melakukan IHSG dan ditopang juga beberapa IPO yang menarik juga. IPO? Gitu. Berani juga ya IPO sekarang ya? Iya, karena kan memang beberapa tahun semenjak pandemi kan banyak yang dipending tuh katanya gitu, dan ini ya mungkin market melihat ya sekarang udah mulai dibuka kembali ekonomi, seperti yang tadi gue bilang Bali juga ya, alhamdulillah juga udah mulai aktivitasnya udah mulai normal gitu kan. Oh, di jalan macet jadi. Iya, di jalan macet sekarang, kalau hujan dikit aja kan udah pasti macet kemana-mana gitu. MRT duduknya udah penuh sekarang, yang berdiri-berdiri banyak. Iya betul. Terus pembangunan gitu kan di daerah gue tuh halte udah mulai apa tuh yang LRT udah mulai dirapiin. LRT lewat rumah lo? Kuningan, Oh iya betul. ya kan. Terus halte-halte Sudirman tuh yang dekat Bundaran HI juga tuh, Iya, 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 gua ngeliat iya. bagus banget gitu kan. Nah itu pembangunan udah mulai berjalan, dan itu yang mudah-mudahan setidaknya menopang IHSG. Nah, habis selain itu juga tadi Dimas sempat bicara mengenai obligasi. Nah, untuk obligasi itu kan kemarin kita sebenarnya obligasi itu serunya 2 minggu lalu. Ya kan? betul. Serunya tuh 2 minggu lalu. Semuanya ini seru pada saat Lu 2 pergi. minggu lalu. Nah, akhirnya kan tembusnya di 7,5 tuh minggu lalu. Minggu Iya. lalunya lagi maksud gua. Betul. Ya, minggu lalunya Iya. lagi. Heeh. Nah, itu tembus 7,5-nya di situ. Iya. Senang gua. Tapi tidak ada tempat untuk berbicara. Lagi seneng-seneng dianya. Dipicu oleh di US ya. Sama pengumuman inflasi, Dim. Iya, Iya yang kan? berita-berita negatif dari minggu lalu ya yang pernah kita Betul. bahas gitu Nah, kan. ini ya nanti coba gue akan discuss sama lu open mic terkait dengan apakah saham ataukah obligasi, Iya. ya kan? Betul. Karena kan sekarang yang kita omongin dua nih, pedang bermata dua. Yang satu ngomongin inflasi melejit, yang satu ngomongin resesi, Dim. Iya. Ya, jadi ini mungkin kita bisa bahas, Dim. Iya boleh. Nanti Biar kita agak bahas menarik dikit lah. di akhir minggu ya. Ya. Di sesi terakhir. Tapi Ya. yang menarik juga adalah salah satu penopang saham menurut gua adalah sentimen positif dari luar, di mana banyak laporan keuangan. Oh iya, laporan keuangan. Itu yang cukup bagus. Jadi secara Banks ya. iya rata-rata ya, di luar ya terutama. Di luar. Kecuali teknologi, itu rata-rata mereka performanya cukup bagus. Bukannya Meta Gitu. kemarin di komen, Dim, jelek. Itu dia, kecuali teknologi. Berarti Oh, teknologi oke, jelek. oke. Termasuk yang menarik nih, gue juga bahas tuh Elon Musk jadi beli Twitter. Iya, gue lihat lah highlightnya itu minggu lalu.
minggu ini. Iya, Minggu ini minggu deal done dan dia clean up petinggi-petinggi Twitter. Dia bilang itu adalah ini sangat bermanfaat untuk future humanization katanya. Ciela. Dia bilang gitu. Dan dia akan meremove permanen ban ke orang-orang tertentu. Salah satunya adalah Donald Trump. Jadi Donald Trump akan kembali di Twitter, guys. Wes, luar biasa. Jadi Luar semakin biasa. rusuh lagi di Twitter. Ya, kita lihat komen-komen ini. Satu lagi dim sebelum gue lupa. Kanye West Apalagi tuh? Yeezy. Nah, itu gue nggak tahu atau apa. Yeezy itu kontraknya diakhiri sudah sama Adidas. Kenapa? Kan mereka kan punya Adidas Yeezy gitu kan. Oh, Nah, produk si- tersendiri. Produk tersendiri Sama dan kayak Air Jordan, Nike. Betul. Nah, si Adidas Yeezy ini itu udah lama dan sangat ngetop. Jadi kalau lo ngeliat Yeezy tuh waktu itu kalau lagi IPO nih, lagi ngeluarin sepatu baru nih, itu ngantri-ngantri. Oh, karena bagus. Lu katanya misalnya beli Trendy. lu beli dari toko dan itu lama itu. Itu bisa 5 for the past 5-10 tahun kali at least. Jadi kalau misalnya lu ngantri nih di IPO-nya Yeezy nih, Bukan IPO lah, sepatu IPO launching. launching sepatu di Adidas nih, Yeezy baru keluar. Lu kayak kira-kiranya lah ya. Misalnya lu masuk toko nih, dapat sepatunya kan? Harganya 2,5 juta. Lu jual. Dijual, lu baru keluar toko nih. Di luar udah ada yang nunggu untuk harga 4 juta, 5 juta. Kan mantep gak lo? Tapi ya itu, lu ngantri dari subuh. Oh, gitu. Nah, itu diakhiri kontraknya Yeezy. Yeezy tuh punyanya Kanye West. Ya. Kenapa? Dia salah satu yang gua tahu karena statement-statementnya yang sangat kontroversial. Si Mas Kanye gitu. Kalau ngomong suka menurut gua sembarangan. Oh, dipotong. Oke. Terus kemarin jadi kekayaannya turun tajam. Jadi ya itu menarik untuk di-share. Ya. Oke, dan yang menarik juga adalah berita dari China nih, Bung Adip. Seperti yang podcast minggu lalu kan waktu itu ada partai komunis China. Apa yang terjadi, Din? Basically itu mengukuhkan Xi Jinping sebagai kayak Dan tanda gua lihat kutip, ya, Presiden seumur hidup. iya, Hebat. semacam kayak diktator jadinya ya, Ih, gila. gitu. Gue cuma kemarin agak melihat itu ada satu, lu baca gak sih? Itu ada di headline gue tuh. Jadi salah satu petingginya tuh disuruh. Oh, presidennya, iya, Itu apa sih? presiden China itu nggak tahu tiba-tiba kayak disuruh pergi. Padahal itu sebelum presiden penutupan. partainya. Presiden China, jadi kan perdana menteri. Oh iya betul. Strukturnya kan agak beda Iya, pemerintahnya. iya, Itu iya. presidennya diusir. Bukan diusir lah, pokoknya disuruh pergi lah. Nggak tahu kenapa. Yang udah tua itu kan? Ya, nggak tahu kenapa, karena kan sana sangat tertutup ya. Gitu, bisa jadi mereka sebenarnya berseberangan atau gimana, nggak tahu lah. Lu lihat Pokoknya gak dia punya apa? Waktu di gedung parlemen itu. Wih, merah semua. Iya. Dia kayak megah banget gitu. ini bener-bener kayak korut ya sebenarnya ya, mirip ya. Intinya diktator yang basically semua orang juga nggak bisa berbuat banyak. Dari underground sendiri tuh sebenarnya banyak yang nggak suka. Intinya ingin perubahan lah. Contohnya Nggak dari suka dengan kebijakan baru ini. dengan kebijakannya Xi Jinping, terutama dari sisi COVID restriction, kan lockdown mulu. Iya. Terus yang kedua sektor properti, sektor ekonomi kan sekarang lagi parah nih sebenarnya. Cuman ya itu ini bisa ditutupin lah. Ada skandal bank juga bisa ditutupin gitu kan. Iya. Properti itu sekarang semakin gencar lah berita-berita di mana Masih hancur-hancuran intinya kan? iya, apartemennya itu dindingnya kayak tofu. Kayak tahu. Jadi dipencet aja udah remuk. Tinggal dikasih gitu. kecap. Cocolan dikit enak Cocolan ya. jadi enak. Terus banyak-banyak besi-besi yang udah siap dicor kayak gitu-gitu, tapi nggak karena nggak ada dana nggak dilanjutin. Nah itu akan menjadi isu karena kan berarti untuk mulai lagi dari awal itu kan pasti akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Sementara mereka nggak ada biayanya. Jadi secara keseluruhan ini yang menarik dari China ya berarti nggak ada perubahan. Basically. Nah ini Begitu yang lagi itu market atau masyarakat doang? market dan tanda kutip masyarakat China yang sebenarnya nggak berani ya ngomongnya itu udah Coba-coba banyak yang aja. protes gitu. Coba jajal dong. Jadi intinya ya dunia akan tetap nggak berubah ya. Berarti Iya, masih akan ada konflik dalam tanda kutip ya masih berkelanjutan lah ya. Nah itu dari China, sementara dari data GDP growth China itu juga sebenarnya mengalami pertumbuhan yang cukup bagus.
Kemudian nih gue bacain beberapa data penting ya. Ada Aussie inflation yang sebenarnya lebih tinggi dari perkiraan. Terus Bank of Canada ini naikin suku bunganya lebih rendah daripada perkiraan. Tadinya diperkirakan itu 0,75 naiknya. Tapi Ternyata? cuma 0,5. Oke. Terus ECB rate masih tetap, BOJ masih tetap, inflasi Jerman lebih tinggi daripada perkiraan. Mantap Dim. Itu yang agak ngeri ya. Di sini berarti kalau kita lihat inflasi global itu masih cukup menunjukkan tinggi. Terutama di Eropa yang mau musim dingin, dan Jerman ini salah satu ya kenapa kita harus bersyukur tinggal di Indonesia. Karena nggak ada musim dingin. Karena nggak ada musim dingin, dan juga harga-harga komoditas itu masih diatur negara. Jadi melonjaknya nggak terlalu tinggi. Yang terjadi di Jerman? Di Jerman kan udah mulai pembatasan nih, karena basically mereka nggak ada supply dari Rusia. Berarti giliran. Iya. Nah, terus lu kalau lu tinggal di China, lu Di China apa Jerman? iya, ini kalau kita tadi Jerman kan. Terus kalau lu tinggal di China, lu nggak bisa ngapa-ngapain, lu protes dikit diangkut. Betul. Gitu kan. Nah, itu basically ya kita lihat kondisi global juga sedang masih belum menunjukkan perbaikan. Belum. Ya. Terus kemudian di berita lagi ya, gue lanjutin di Inggris. Perdana Inggris Menteri tapi positif lah. Iya, positif, tapi Happy PR ending. berat. Oh, PR PR berat berat, buat Perdana Menteri baru. Iya. Perdana Menteri yang sebelumnya kan cuma 45 hari. Itu banyak yang nggak suka dengan kebijakan yang mau diambil. Sama yang sebelumnya kan. Si Liz Truss ya, Liz kalau nggak Truss. salah. Sekarang Perdana Menteri baru ini keturunan India, menarik ya. Namanya siapa gue lupa? Gue kenapa di kepala gue ingetin namanya Sunil aja. Rishi Sunak. Rishi Sunak. Sunat. Sunak. Bukan sunat sunat sih. SUNAK. Oh sunat, iya. pakai kilo akhirnya. Iya. Ntar kita diprotes loh. Bukan sunat. Ini yang menarik adalah ini keturunan India dan istrinya masih warga negara India. Oh gitu. Dan istrinya itu anak dari kayak Bill Gates-nya India lah. Wah ini berarti bisa menjadi satu konsolidasi UK dan India. Dan yang menarik kan dulu UK itu mengkolonize India. Sekarang UK dikolonize sama India dong, begini dong. Kita lihat sepak terjangnya Om Sunat. Iya. Tapi market dan masyarakat sepertinya mereaksi positif. Ya. Terkait dengan naiknya dia datang dia langsung nge-cut kebijakan sebelumnya. Itu Ya. untuk yang dianggap negatif sama dia itu langsung di hold banish. lah ya. Nah, tapi yang menarik juga masih ditunggu kebijakannya dia seperti apa. Karena kan tadinya katanya udah mau dirilis nih kebijakannya, cuman dipending sampai awal November deh kalau nggak salah. Nah, itu yang masih akan ditunggu oleh market dan masih akan mempengaruhi pergerakan GBP. Betul. Nah, itu dari UK, dan yang menarik dari Rusia nih. Jadi kalau misalnya teman-teman ikutin kan berarti ini terakhir itu mereka memobilisasi. Iya mereka ini loh. Kita selalu ini ya. Itu loh Din drone Iran. Drone Iran. Ya. Iya, jadi intinya tuh kan Mas Putin semakin terdesak. Semakin membabi buta. Udah mulai dia nyerang-nyerang, mengirimkan rudal-rudal ke galak sekali kayaknya. Ke sipil, ke target-target sipil, target-target kayak gardu PLN lah itunya tanda kutip ya. Jadi di Ukraine sendiri itu energi jadi semakin susah. Oke. Listrik jadi gantian. Terus target-target sipil lu udah nggak aman lah gitu. Udah membabi buta. Oke. Jadi di Ukraine udah suasananya udah nggak enak, udah semakin ngeri gitu kan. Sementara di Rusia sendiri itu juga semakin wajib militer. Oh, oke. Kan sebagai yang lu mau usia berapa, masih usia muda maupun tua, kondisi sakit, kondisi apa, di penjara pun aja. dikejar. Oh, biar ikut wamil. Gitu. Jadi lu ya ini sekali lagi ya, lu makanya beruntung tinggal di Indonesia. Lu coba tinggal di Ukraine, listrik mati dikit-dikit mati gantian. Terus katanya kalau misalnya ada dikit-dikit ada warning tuh. Dia harus lari atau ke bunker gitu. Terus di Rusia lu bisa pindah keluar atau eksodus ya, banyak tuh yang sebelumnya kan. Kalau lu tetap di Rusia lu dipanggil. Oh. Gitu. By the way itu berarti belum ada tanda-tanda selesai nih cerita. Iya, dan lu dipanggil, dikirim langsung ke medan pertempuran tanpa persenjataan dan tanpa pelatihan. Wih, ngeri.
Oke, kita bambu runcing. Loh, artinya berarti krisis di Rusia ini masih jauh dari selesai. Masih betul. Oh, Ya. oke. Dan harga oil ini juga Turun kan? sempat turun gara-gara US melepas cadangan minyak. Yes, betul. Tapi habis itu ya naik lagi. Tapi overall masih di bawah 90. Jadi sekarang US tuh marah-marah sama Arab Saudi. Arab Saudi udah marah-marah dia. Sama Putin marah-marah juga. Terus Sama China sama China. makin nggak jelas juga. Korea Utara. Iya. Marah-marah mulu ya. Ya begitulah. Intinya ya berarti kondisi global masih belum menentu. Oke. Nah, kita langsung ke minggu depan aja Bung Arif ya. Iya. Karena ada data menarik nih di minggu depan. Jadi minggu depan itu yang paling menarik ada 2. Ada inflasi Indonesia Heeh. tanggal 1 biasanya, Iya. sama Fed rate. Ngeri tanggal 3 lagi. Iya, Tanggal 3 itu berarti awal bulan kan? tengah. Tanggal 3. Biasanya tuh Kamis nggak? Harus tahu. Kagak tuh. Tuh 11 atau. Tanggal 1 tuh Udah pastilah kalau itu. Oh, hari tanggal Kamis 1 itu hari Selasa. 2 itu Rabu. Kamis bener, iya bener. Kamis pagi di hari. Tanggal 3 awal bulan. Ya. Itu Nah, ada FOMC. Jadi, kita udah ngomongin minggu depan kan? iya. Nah, FOMC akan ada pengumuman suku bunga. Diperkirakan akan menjadi 4% dari 3,25. Alias naik 75 basis point. Nah, Sesuai dengan perkiraan sebelumnya. ya, jadi masih ada sebutannya apa? Mega increase ya, Dim? Mega Iya. increase. Tapi ini yang menarik adalah harapannya adalah ini adalah kenaikan dramatis yang terakhir. Betul. Kalau emang setelah ini dia masih mau naikin lagi, market pasti akan turun lagi. Oke. Jadi price in-nya sekarang harusnya sudah di 4 ya. Ya, Price in-nya. cukup. Cukup. Tahun ini cukup. Tahun ini cukup. Tahun depan mungkin naik tapi nggak banyak-banyak. Betul. Harusnya. Seperti biasa. Nah, jadi gue duluan lah. Iya, silakan. Untuk obligasi seperti biasa, teori yang gue kasih itu adalah general. Untuk market kalau sudah ada berita-berita apalagi ultimate news kayak begini, si siapa namanya FOMC itu Sideline. Sideline tuh meaning gue pikir sih dari hari Senin atau Selasa atau at least Selasa lah. Itu udah nggak banyak transaksi-transaksi ngambil posisi. Ya. Ya, jadi dan kecenderungannya biasanya mereka mau lighten on position. Artinya mereka lebih baik pegang cash. Jadi waktu apapun yang terjadi setelah hari Kamis pengumuman The Fed tadi, mereka pelurunya udah siap. Ya. Nah, jadi kalau untuk di awal minggu menurut gua market akan turun. Ya. Ya, untuk menunggu si FOMC ini. Ya. Oh iya, apalagi nanti juga ada inflasi Indonesia kan? Ya. Inflasi Indonesia diperkirakan akan naik. Walaupun nggak banyak, yang tadinya 5,95 kan hampir 6, diperkirakan akan tetap naik ke 6. Oh, oke. Naik nggak banyak. Jadi harusnya mudah-mudahan BI rate juga nggak mengantisipasi dengan menaikkan rate lagi. Betul. Gitu. Apalagi kalau misalnya Fed rate ini udah diantisipasi. Betul. Jadi inflasi Indonesia mungkin nggak akan terlalu berpengaruh banyak kecuali kalau inflasinya lebih naik daripada 6%. Jadi harusnya ya tadi Senin, Selasa mungkin market akan lebih cenderung agak turun tipis lah ya. Sudah mulai lighten position lah. Ya mungkin IHSG cenderungannya mungkin di level 7.000. Terus kemudian rupiah mungkin akan cenderung masih tetap di atas 15.550, 15.600 lah. Tapi Ya, kayaknya masih range-nya segitu. nyentuh 600 juga kayaknya belum lah gitu ya. Nah itu dari sebelum FOMC meeting. Setelah FOMC meeting ya itu kita lihat nih speech-nya seperti apa. Naik sih kemungkinan tetap ya 75 ya seperti dengan forecast. Tapi dari press conference setelah meetingnya itu seperti apa? Jadi what's next-nya setelah naikin suku bunga besok Betul. nih, mereka mau ngapain itu yang ditunggu market. Betul. Dan kalau misalnya mereka masih agresif, bubar. Bubar. Ini kayaknya apa namanya feeling party masih. feeling party liburan masih banyak kayak lo kayak. Jadi itu ya untuk para investor untuk mungkin lebih kalau mau gini, kalau untuk obligasi level 7,5 itu level yang bagus untuk masuk. Ya. Untuk hold to pegang yang agak lama tapi tenornya gitu. Ya.
Nah, maksud gue bukan tenornya, holding periodnya agak lama. Iya, iya, iya. Salah satu strategi yang bisa dipakai itu adalah beli yang pendek-pendek, yieldnya juga menarik. Iya, Yang cuma 2 tahun, 3 tahun, itu ada yang itu kan di atas 6 Dream. betul. Itu menarik juga untuk di hold, Iya. ya kan? Iya, kalau kita ngomongin ISG ya sama lah, kita nunggu lihat market seperti apa. Kalau mau beli ya tadi berarti level yang menarik itu 6.800. Karena kalau di bawah itu kayaknya 6.800 pun banyak yang menganggap murah, makanya abis itu langsung rebound kan ke 7.000. Betul. Dan sepanjang minggu lalu nggak pernah lagi tuh tembus ke bawah 7.000. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ada di level di bawah 7.000, 6.800-an itu mungkin level yang menarik dan bisalah diakumulasi 50% lah kurang lebih gitu. Kalau di level sekarang ya agak-agak hati-hati aja Ya, gitu. pokoknya Karena beritanya masih agak cenderung with cautious jadinya. Sial, Oke. keren banget. Oke, Bung Arif. Sip. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan. Mau liburan lagi, Bung Arif? Saya belum. Jadi untuk teman-teman semuanya sehat-sehat selalu. Keep investing. Ya. Have Jaga a kesehatan. Betul. Thank you. Bye bye. Bye-bye.